Jangan putus asa di tengah masalah. Ada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Dia tidak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan, dan Tuhan pasti kasih jalan keluar. Katakan amin. Jadi kerjalah segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh-sungguhlah, karena yang menilai kerja keras kita adalah Tuhan. Semakin kita lemah, kita harus semakin mendekat kepada Allah, karena Dia sumber kekuatan kita. Semua proses hidup itu baik untuk membuat karakter kita jadi indah. Keputusasaan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Makanya satu-satunya pribadi yang tahu seluruh kehidupan kita itu, isi hati, isi pikiran kita, bahkan kekuatan yang ada dalam kehidupan kita itu adalah hanyalah Tuhan. Keputusasaan seringkali terjadi mungkin karena kita pernah dikecewakan. Bukan hanya pernah dikecewakan, malah sering dikecewakan. Mungkin pernah kita menyerah dalam menghadapi sesuatu problem atau suatu masalah yang kita hadapi. Maka datangnya yang namanya keputusasaan, datang yang namanya, saya nggak kuat lagi. Kita patah semangat, kita mundur. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah demikian. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita ke hal-hal yang membuat kehidupan kita semakin tidak baik. Malah ketika kita jatuh bangun dalam dosa, Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Tuhan akan membangunkan kita kembali. Tuhan akan memberikan semangat, kekuatan rohnya yang baru di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan seperti yang di awal katakan hambanya, dan yang ada di Tawari, 2 Tawari pasal 15 ayat 7 berkata di sana, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, jadi di sini kita mengerti bahwa setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ya, Tuhan tahu dan ada hasil di balik semua itu. Asalkan kita melakukan segala sesuatu itu bukan dengan bersungut-sungut, akan tetapi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi apapun itu kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan baik, ya, agar semangat kita itu semakin berkobar-kobar, semakin kuat setiap hari. Memang kedagingan kita ini seringkali lemah. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita lakukan ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, baik itu hasil dan baik itu setiap yang kita inginkan itu enggak langsung secara instan jadi, akan tetapi butuh proses yang kita lakukan. Dengan firman Tuhan ini, karena keputusasaan sangat tidak ada manfaatnya, sangat tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita, maka itu yang harus kita jauhkan. Itu yang harus kita buang jauh-jauh. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan, janganlah kita putus asa. Mari kita tetap semangat untuk melakukan segala sesuatu. Jangan kita jemu-jemu, tetapi kita lakukan dengan penuh. Kita meminta rahmat sama Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu diberkati dan dibuat berhasil. Dan percayalah, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang selalu memegang kendali kehidupan kita, yang selalu memberikan pertolongan di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita. Makanya jangan pernah putus asa. Haleluya.